Halo peserta didik kelas 3, mari kita belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah benda padat. Banyak contoh benda padat yang ada di sekitar kalian. Contohnya batu, pensil, dan kursi. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan melakukan percobaan sederhana berikut ini. Kita akan mengisi percobaan sederhana pada tabel berikut. Yang pertama, nama bendanya adalah pensil. Pensil, ketika kita pegang, bentuknya seperti ini. Lalu kita masukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk pensil akan tetap, tidak berubah-berubah. Sama halnya ketika kita memegang buku. Bentuk buku seperti ini. Ketika buku ini dimasukkan ke dalam tas, bentuknya akan tetap seperti ini. Kalau kita juga pindahkan buku ini ke atas meja, bentuknya akan tetap seperti ini. Sehingga pensil bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Pensil dapat kita genggam atau kita pegang. Buku juga bisa kita pegang. Ya, jadi kita checklist di bagian kolom ini. Bentuknya berubah-berubah sesuai tempat, kita bisa isikan dengan silang. Tidak dapat digenggam, kita juga bisa isikan dengan silang. Yang kedua, buku sama seperti pensil, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Kalian juga bisa melakukan percobaannya dengan penghapus. Dan penghapus pun dapat digenggam. Kursi juga sama, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-berubah dan dapat digenggam. Walaupun kursi kita pindahkan dari ruang tamu ke ruang makan ataupun ke kamar, bentuknya akan tetap. Meja pun juga seperti itu. Bentuknya tetap dan dapat digenggam. Jadi kesimpulannya adalah benda padat mempunyai sifat benda yang ukuran dan bentuknya tetap serta dapat digenggam. Kecuali benda padat tersebut mendapat perlakuan khusus. Misalnya kertas. Kertas adalah benda padat. Ketika kita merobek atau menggunting kertas tersebut, bentuknya akan berubah. Benda padat akan berubah bentuknya atau ukurannya ketika kita melakukan sesuatu, yaitu misalnya merobek, menggunting, atau memotongnya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jawabnya adalah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Apakah suara musik termasuk benda? Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya bahwa suara musik bukan termasuk benda. Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Nama lainnya adalah volume. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik yang merupakan lagu ciptaan Pak Ate Mahmud. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu.
melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Sehingga kalau kita tidak banyak minum, kita akan kekurangan cairan. Akibatnya tubuh menjadi lemah dan lesu. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Kalian bisa menyebutkan benda-benda yang termasuk benda cair lainnya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas yang tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air ketika ada di dalam gelas? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan melakukan percobaan. Kalian bisa melakukan percobaannya di rumah ya. Yang pertama, air minum. Ketika air minum dituangkan atau dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuk air minum tersebut akan berubah, yaitu bentuk air minum menyerupai bentuk gelas. Sehingga bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Untuk membuktikan dapat digenggam atau tidak dapat digenggam, kalian bisa melakukan percobaannya di rumah. Ketika kalian mengambil air tersebut tidak dapat digenggam, pasti air tersebut akan jatuh. Yang ada di tangan kita hanyalah bekasnya, yaitu tangan kita menjadi basah. Sehingga air minum tidak dapat digenggam. Kalian bisa melakukan percobaannya dengan minyak. Minyak juga bentuknya berubah sesuai wadah. Dan minyak tidak dapat digenggam. Kecap juga sama, bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Begitu juga dengan susu cair dan juga sari buah. Bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Sehingga kita bisa menyimpulkan sifat benda cair adalah benda yang bentuknya sama dengan wadahnya, serta tidak dapat digenggam. Sama dengan wadahnya artinya bentuknya dapat berubah-berubah sesuai dengan wadahnya. Mari kita baca dan dengarkan bacaan berikut ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada juga yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Setelah kita dengarkan dan baca bacaan yang tadi, kita dapat mendiskusikan apa yang menyebabkan pekerjaan mereka dapat cepat selesai. Yang pertama, karena setiap warga membantu dan bekerja sama. Yang kedua, adanya pembagian tugas. Pembagian tugasnya yaitu bapak-bapak membantu membersihkan lahan, melalui tenaga, ada juga yang menyiapkan alat-alat. Lalu tugas ibu-ibu adalah menyiapkan minuman dan makanan kecil, dan tugas anak-anak adalah membantu membawakan makanan dan minuman. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Sekarang kalian bisa menuliskan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Contohnya di lingkungan tempat tinggal, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal. Misalnya membersihkan selokan, membersihkan dari sampah-sampah, membersihkan halaman, dan sebagainya. Kegiatan gotong royong di rumah, contohnya gotong royong membersihkan rumah.
Contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah gotong royong membersihkan kelas ketika kalian piket kelas. Atau bisa juga gotong royong dan kerja bakti dalam menjaga kebersihan sekolah.